data science ini sebenarnya hal yang baru ya, kalau kita lihat itu sesuatu yang baru yang memang mau tidak mau nantinya ya kita ketika in the future itu harus mempelajari ini gitu loh. Karena ini sudah masuk di berbagai bidang ya, masuk di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi, sosial, budaya dan macam-macam. Ya kalau Anda nanti lihat, loh, oh ternyata bisa dipakai ini, dipakai ini. Memang sedikit agak teknis ya di sini. Karena memang dia berangkat dari computer science dan matematika. Ya, jadi makanya data science ini dibilang multidisiplin. Ya, multidisiplin. Jadi apa itu? Berbagai keilmuan, gabungan dari berbagai keilmuan ya, yang bisa nanti diterapkan di dalam analisis-analisis di berbagai bidang. Next, Bu. Nah, ini kalau kita lihat ya, data science adalah multidisiplin, benar ya kalau adanya. Karena di sini banyak sekali yang bergabung di dalam sebuah keilmuan baru ini. Ya, dan ini berkembang di luar negeri memang ya, tidak hanya di kita ya, di luar negeri itu ilmuwan itu gabung-gabung multidisiplin, sosial sama sosial sama hukum, sosial sama ini. Nah kalau kita tidak mengikuti itu maka kita akan ketinggalan zaman ya. Mereka sudah membuat penggabungan-penggabungan itu menciptakan sebuah keilmuan baru. Nah sedangkan kita tetap berkutik pada ilmu perpustakaan ya ilmu perpustakaan atau ilmu sastra ya sastra atau enggak ya, ini bisa kita kembangkan di berbagai macam bidang. Oh sastra sama apa? Oh bisa dengan pendidikan, atau sastra dengan keilmuan computer science-nya bisa ya. Jadi semuanya penggabungan ini ya di sana itu. Nah di kita itu selalu kalau nggak linear ya nggak bisa ya. Memang undang-undang kita begitu ya, undang-undang pendidikan kita harus linear, tapi pada dasarnya kita keilmuan di luar negeri itu sudah berkembang ya, termasuk data science ini. Kalau kita lihat di sini ya, data science ini penggabungan dari berbagai macam, termasuk statistik ya, pattern recognition ya, neurocomputing ya, machine learning, kemudian data mining, database, processing, kemudian kemudian ada yang disebut dengan big data ya, kemudian ada artificial intelligence, itu macam-macam ya digabung di sini. Loh, bagaimana Pak penggabungannya? Nanti ya kalau hanya waktu 2 jam ini pasti nggak akan bisa ya. Jadi ada step-stepnya. Saya juga melakukan ini di pasca sarjana di UNER ya, pasca sarjana sama ini S3-nya FISIP itu ada pelatihan ini ya, saya buat sebuah pelatihan. Karena apa? Kalau hanya menjagakan satu kali pertemuan pasti nggak akan paham ya, karena memang ini dipelajari step by step ya, step by step. Ya, kalau saya aja dari yang nggak ngerti dulu waktu kuliah di Melbourne ya, di sana disuruh supervisor saya untuk pelajari ini. Wah ini barang apa nih? Ini bisa 4 tahun saya ya, 4 tahun mempelajari ilmu ini ya. Oh posisi, oh ini begini, oh ini begini. Terus kalau diterapkan di dalam sosial science bagaimana? Oh begini toh, ini harusnya begini dan sebagainya. Ya memang step by step ya, tidak bisa. Nah, ini di sini saya cuma hanya introduction ya untuk memperkenalkan opposite data science itu ya. Ya di sini cukup memang kalau kita lihat di sini banyak sekali ilmuannya bergabung. Ya, memang di sini dipakai untuk berbagai macam kebutuhan ya. Berbagai macam kebutuhan termasuk problem solving untuk sebuah bisnis analisis ya, kemudian strategi bisnis ya, terus kemudian untuk pengetahuan, komunikasi, presentasi dan bisnis ya. Jadi itu saling keterkaitan ya, itu bisa diselesaikan dengan analisisnya
menggunakan data science ini. Ya. Jadi pada dasarnya data science itu sangat luas, ya sangat luas sekali. Ya, terus kemudian ada KDD, ya knowledge discovery of database, ya itu nanti adalah sebuah hasil dari analisis data yang kemudian menjadi sebuah informasi di data science yang kemudian kita sebut dengan KDD, ya bukan Krisdayanti, ya bukan ya, tapi knowledge discovery of database knowledge, ya. Next. Nah, ya kalau dilihat dari sini Anda bisa akan melihat, ya Pak, apakah nanti data science itu berkaitan dengan software development, pengembangan sebuah software? Of course, ya itu bisa, ya jelas itu ya jelas ada software development-nya. Tapi kalau untuk Anda menggabungkan dengan social science nggak perlu, ya karena ada beberapa tools yang bisa membantu Anda untuk analisis itu, ya. Tapi kalau dalam dalam computer science, ya itu memang dibutuhkan, ya. Jadi kita bagaimana mengembangkan sebuah software development, ya sebuah software yang dipakai untuk machine learning, ya pakai untuk machine learning dengan menggunakan matematika yang bisa menganalisis sebuah big data, ya yang kemudian menjadi sebuah information, ya information di sebuah bisnis atau knowledge, ya information. Next. Nah, kalau kita lihat di sini ya memang seperti yang tadi di gambar tadi saya sebutkan bahwa data science ini memang multidisiplin, ya multidisiplin. Jadi penggabungan dari berbagai macam ya teknik, matematika, ya, kemudian big data, statistik, ya. Statistik yang konvensional itu Pak, iya, ya, statistik konvensional yang seperti, saya bukannya menyebutkan statistik konvensional, statistik yang Anda pakai saat ini, ya, ada parametrik, non parametrik dan sebagainya, ya. Kok bisa Pak? Iya, ya, jadi itu nanti bisa Anda pakai yang dibuat sebagai pemodelan untuk menganalisis data selanjutnya. Jadi menggali data dari sebuah data, ya, gali datanya. Jadi ada hidden information yang harus ditampilkan, ya. Apakah hanya segitu aja Pak? Enggak, ya nanti dari analisis statistik diapakan lagi? Oh, dianalisis lagi dengan menggunakan teknik ini, teknik itu dan sebagainya. Ya, memang ini sedikit agak teknis ya, tapi bisa dipahami nanti bisa diterapkan di berbagai bidang keilmuan. Oke, next. Nah, kalau kita bicara masalah data science, ya mau tidak mau itu kita akan terkait dengan big data. Ya. Kok ono big data juga Pak? Iya, ya. Karena apa? Data science itu keterkaitan eratnya sama big data. Kalau nggak ada data, dia nggak bisa menganalisis. Jadi kekuatannya adalah di big data. Ya. Apa itu big data? Jelas, ya kalau Anda ketahui volumenya cukup besar, ya kecepatannya cukup tinggi, kemudian variabelnya pun cukup banyak, ya yang dibuat untuk sebuah kecerdasan buatan yang kita sebut dengan artificial intelligence, ya. Jadi seperti kayak HP Anda, ya, HP Anda, terus kemudian Anda mencari, oh hari ini hujan nggak ya? Oh hari ini nanti jam berapa hujannya? Anda kan pasti lihat di aplikasi weather, ya di situ dia menggunakan big data, ya. Jam sekian nanti hujan, jam sekian tidak, jam sekian nanti hujan, jam sekian nanti mendung, jam sekian itu dari datanya dari big data. Dari mana? Dari rekaman, ya. Rekaman dari mana? Satelit, ya. Dari satelit itu gambarnya, terus kemudian speed-nya, kecepatannya semua direkam sama dia. Lupa berarti ini
antara gambar dengan teks dengan itu bisa dianalisis bersama-sama, Pak? Bisa. Ya. Ya. Jadi di sini memang perbedaannya data science dengan statistik yang lain, statistik yang Anda pahami yaitu parametrik non parametrik ya. Itu di sini itu bisa dianalisis bersama-sama. Ya, antara teks, angka, ya, integer, kalau kita sebut di dalam komputer itu ada integer, ada nominal, ada numerik dan sebagainya ya. Itu dianalisis bersama-sama, bisa. Gambar Pak, bisa. Ya. Nanti bagiannya sudah sendiri ya. Ya, kalau untuk teks yaitu kita sebut dengan text mining. Sedangkan kalau gambar itu kita sebut dengan image processing yang terdiri yang biasa kita kenal dengan digital forensik. Ya, digital forensik itu memang menganalisis tentang picture, ya, gambar, terus kemudian video, film dan sebagainya. Ya, ya itu memang ini berkembang sangat luas sekali ya sekarang. Ya. Nah, big data itu dari mana, balik lagi di data ya, dari mana aja? Ya, tadi yang sudah disebutkan sensor, ya, sensor dari atau capture dari berbagai macam seperti kamera, ya, kemudian video, audio, ya, terus satelit, ya, terus kemudian macam-macam, ya, itu menjadi satu data, ya, termasuk ini web, ya, web, media sosial, vlog, ya, terus macam-macam itu salah satu bagian dari big data. Ya, jadi ketika Anda lihat di website, loh, itu ada berita ini, berita X, berita Y, macam-macam, ya itu disimpan di dalam big data. Ya, karena volumenya cukup besar, ya, jadi nggak tanggung-tanggung, nggak sedikit, gitu. Next. Ya, jadi big data ini cukup banyak, ya. Makanya di sini ada beberapa nama di dalam big data itu ya, unstructured data, semi-structured, dan struktur data. Yang kita sebut dengan unstructured data itu ya data-data yang tersebar di dalam web, ya, social network atau yang kita sebut biasanya sosial media, ya. Kalau di dalam computer science kita sebut dengan social networks, ya. Sama, itu hampir lebih luas lah social networks itu. Ya, kemudian emails, blogs, tweet, ya, YouTube dan sebagainya, mobile data, sensor data, web page dan sebagainya. Ya, itu unstructured data karena datanya tidak terstruktur secara rapi, ya, tidak terstruktur sesuai dengan apa yang akan kita masukkan di dalam data, di dalam database. Ya. Kemudian struktur semi-structure, ya. Mungkin kalau ada beberapa teman yang paham tentang pemrograman, ya ada namanya XML files, ya, sistem log file, text file dan sebagainya. Ya, bagaimana itu? Ya nanti kalau Anda lihat ya website, terus kemudian melewat Chrome, kemudian Anda lihat melalui PixSource, ya, di situ akan keluar XML file-nya. Ya, XML file-nya itu seperti kayak bahasa pemrograman, itu XML files. Ya, di sini. Ya, sistem log-nya dan sebagainya itu masuk semi-structured data. Ya, karena sedikit agak terstruktur, text file-nya juga. Kemudian yang terstruktur data otomatis ya dari database, ya. Database yang sudah ada, ya, seperti kayak database e-learning kita, ya, di kantor pusat, ya. Terus kemudian database macam-macam, ya, termasuk transaction data di supermarket, ya, terus kemudian di bank dan sebagainya. Ya, ini
struktur data. Ya, jadi data yang terstruktur yang sudah dibikin database-nya menjadi sebuah big data. Ya. Oke, next. Nah, ini memang tekniknya banyak sekali ya, tekniknya di data science itu. Dan karena big data juga termasuk dari bagian dari data science ya, analisis teks, ya, analisis prediktif dan sebagainya ya. Oke, next. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan yang Anda bisa pahami ya. Jelas kalau data science itu cukup luas ya. Tapi bukan berarti big data dengan data science itu berbeda, tidak ya, tapi big data itu bagian dari data science ya, yang cukup luas ya. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini ya, volumenya cukup besar. Nah, kalau di data science itu dari volume yang besar itu difokuskan kepada scientific activity ya. Kemudian kalau di big data itu volume, variety dan velocity-nya cukup besar ya. Di sini pendekatan-pendekatan tetap menggunakan big data ya, potensial big data, business decision dan sebagainya. Jadi big data itu dipakai di dalam data science. Jadi artinya itu ya, jadi jangan membedakan, meskipun ini saya pisahkan ya antara big data dengan data science, tapi bukan berarti big data itu berbeda dengan data science. Tidak, big data itu adalah bagian dari data science. Ya, ini hanya untuk menjelaskan konsepnya seperti apa big data dengan data science itu. Next. Nah, ini ya basis information-nya ya, Anda bisa baca di sini ya, menggunakan internet, electronic devices ya, kalau di data science itu bagaimana menggunakan sebuah pendekatan-pendekatan scientific method ya, mengekstrak sebuah knowledge from big data ya. Jadi nanti dari big data itu diekstrak kemudian dianalisis, itu menjadi sebuah KDD tadi ya, knowledge discovery from database. Aplikasinya cukup banyak ya, Anda bisa baca sendiri, ini cukup banyak. Saya nggak perlu membahas karena ini bukan perbedaan ya, ini hanya untuk memahami kita bagaimana apa sih big data dan data science itu. Terus monggo next. Ya. Development bisnis, approach pendekatan-pendekatannya ya, ini cukup bisa dibaca ya, kalau di data science pakai SQL, non SQL dan sebagainya ya. Next. Jadi ini nggak perlu saya ini kan. Nah, apa itu data mining ya, big data ya, kemudian ada data science juga ya. Sebenarnya data mining ini pun juga cikal bakal ya, sebenarnya cikal bakal dari data science itu ya. Dulu saya belajar tentang data mining ini ya. Sebelumnya big data, kemudian belajar data mining yang kemudian menjadi sebuah data science. Jadi data mining ini tekniknya, sedangkan big data ini adalah datanya yang mau dianalisis menggunakan berbagai teknik. Salah satunya adalah data mining ya, memining data, menggali data dari sebuah big data ya. Jadi big data dan data mining ini ya satu dari data science, bagian dari data science ya. Teknik-tekniknya bagaimana Pak di data science? Sebagian besar teknik-tekniknya mengambil dari teknik data mining karena metodenya ada di sini. Ya, metodologi analisisnya ada di data mining. Sebagian besar, saya tidak menyatakan berarti data mining lah yang merupakan data science, enggak, ya sebagian besar. Karena apa? Karena statistik pun bisa dipakai yang sebagai pemodelan yang kemudian dianalisis menggunakan data mining. Ya, jadi data yang sudah Anda analisis itu mau diapakan? Mau dibuat beginikah, mau dibuat begitukah, ya. Nah, salah satunya adalah teknik data mining ini yang kita pakai untuk menganalisis, menggali data lebih mendalam, menggali data hidden information from big data, ya.
sehingga menghasilkan sebuah knowledge discovery of database. Next. Ya, analisisnya ya ini hanya sebagai pengetahuan aja, jadi tidak membedakan antara big data dan data mining ya. Ini adalah satu bagian. Next. Nah, penerapan data science-nya itu ya, itu saat ini sudah di berbagai bidang. Ya. Berbagai bidang, kalau Anda bisa lihat ya, banyak penelitian-penelitian sekarang sudah menggunakan data science untuk analisisnya. Ya, salah satu contohnya adalah di medical, ya, di kedokteran, ya, prediktif, ya, menggunakan data mining untuk mendiagnosis penyakit, ya, di sini heart disease prediction, ya, penyakit jantung, ya, bagaimana memprediksinya, ya, di situ Anda bisa klik nanti ya, Anda akan lihat bagaimana sih caranya memprediksi penyakit itu, ya, ada ya, teknik-tekniknya yang memang harus Anda pelajari dari awal, ya, banyak sekali tekniknya di data mining itu, ya. Kalau di statistik kan hanya cuma correlation, ya correlation itu aja udah, pakai regression, pakai ini udah selesai. Nah, kalau di data science Anda dimungkinkan untuk mengembangkan sebuah metodologi baru, ya, dipancing untuk membuat sebuah metodologi baru tentang correlation, ya. Pakai apa? Ya terserah pengetahuan Anda bagaimana nanti dengan data science, ya, menggunakan teknik-teknik data mining, ya. Oh pakai ini, pakai itu, digabungkan pakai ini, ya, association rule pakai, jadi mendeteksi pola, ya, pola dari penyakit didasarkan pada cluster analisis, ya. Jadi association rule based on cluster analysis, ya, bisa. Coba kalau Anda di statistik biasa, susah, ya, nggak bisa. Loh, iki apa? Kok korelasi kok digabung dengan cluster itu ya apa caranya? Saya yakin pasti agak membingungkan kalau, nah itulah yang tidak bisa di-cover oleh statistik yang sudah ada. Makanya perlu ada sebuah teknik-teknik baru yang berkembang, ya, menggunakan data science, ya. Oh Pak, saya untuk korelasinya menggunakan pakai ini aja, korelasi biasa, relasional, pakai linear regression. Ya, tapi setelah itu kamu apain? Ya. Setelah itu kamu apain? Korelasi itu masih dalam taraf ya di situ di taraf masih primary data ya. Jadi cuma itu toh. Hanya bisa melihat relasionalnya. Bagaimana Anda bisa melihat polanya? Bagaimana Anda bisa melihat klasternya? Bagaimana nanti dari itu dibuat untuk sebuah prediksi data? Ya. Nah itu ya Anda bisa membangun di sini, membangun sebuah metodologi baru, ya. Dan itu menjadi kalau kita di riset-riset itu menjadi contribution of knowledge atau significant of the research, ya. Ya, di situ menjadi sangat membantu sekali bagi Anda, ya. Significant of your research, which one, ya. Ya. Oh, ini toh signifikan riset saya itu adalah mengembangkan sebuah metodologi tentang detection disease, ya. Atau sebuah metodologi baru yang dipergunakan untuk memprediktif, ya, mendiagnosis tentang penyakit, ya. Nah, apakah untuk gambar-gambar Pak? Bisa nih, ya ada nih medical image classification using efficient data mining technique, ya. Jadi kalau rekaman-rekaman scanan dari kalau Anda USG dan sebagainya itu direkam, terus kemudian disimpan di dalam big data, ya, disimpan di dalam big data yang kemudian dipakai, ya,
ya untuk memprediksi atau mendeteksi ya penyakit. Ya. Oh, nanti kalau penyakit kanker itu gambarnya seperti ini. Nah, itu memang butuh komputer yang super canggih ya. Dan servernya pun cukup besar. Nggak bisa server-server biasa yang cuma 100 jutaan gitu, nggak bisa. Ya karena memang datanya cukup besar ya. Itu bisa sampai 5 M-an ya, server yang cukup besar itu bisa sampai 5 M, 10 M ya, yang kemudian dianalisis ya, pakai untuk ini. Ya, combination data mining method with new medical data to predicting outcome of coronary heart disease. Ya. Nah, itu corona ya, jadi pakai ini combination method. Ya, jadi memang di sini kalau kita lihat itu tekniknya cukup banyak dan bisa dipakai untuk mengembangkan sebuah metodologi baru. Ya. Data mining dan and medical world ya, breast cancer diagnosis, treatment, prognosis and challenge. Ya. Ya, ini sudah di sana sudah gabungan, sudah berkembang ya. Ternyata data science dipakai untuk analisis di bidang kedokteran. Ya. Next. Ya. Di sosial, Pak, sosial science bagaimana, Pak? Oh, banyak. Ya. Banyak malah. Ini dan lagi berkembang ini, ya. Text and structural data mining of influencer mention ya in web and social media. Analisis konten analisis di sosial media. Ya. Didasarkan pada apa? Text and structural. Data yang terstruktur berupa teks. Ya. Mining social network data, ya, menggunakan paradoks, ya, banyak ini. Fake news detection on social media, loh bisa Pak, bisa. Ya. Ya, ini saya juga ingin mengembangkan ini, yang fake news ini, yaitu berita hoax, ya, menggunakan data science ini. Ya ini saya lagi memang ini mau saya garap ya, jadi detection hoax menggunakan data science. Ya. Jadi bagaimana Pak kalau dalam bahasa bisa, apalagi bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris karena toolsnya mengakomodir bahasa Inggris ya enak. Nah Anda bisa mengembangkan tentang bahasa Indonesia. Ya apa pengembangan untuk detection sosial media dalam bahasa Indonesia? Menggunakan apa? Kembangkan. Ya. Berarti kita membuat sesuatu, Pak. Iya, sesuatu itu Anda membuat sesuatu itu untuk apa? Ya. Membuat STEM dictionary atau STEM Indonesian word, ya. Atau stop word of Indonesian word, ya. Bisa. Ya. Itu menjadi tantangan bagi Anda semua nanti di sastra ini, sastra Inggris, sastra Indonesia, tantangan ini. Ya. Detection and tracking disease outbreak by mining social media data, bisa. Ya. Document classification through data mining social network, ya. Banyak. Pak, kok selalu social network? Enggak harus. Ya. Ini salah satu contoh yang lebih mudah, karena apa? Sekarang lagi ngetrennya di social network, karena social network sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat luas, ya, dibanding kalau dulu pakai koran berita, sekarang enggak, ya, berita terus TV, berita di TV dan sebagainya kalah sekarang dengan social network. Makanya social network sekarang masuk kemana-mana, termasuk apa? TV, ya,
TV sekarang apa? Ada social network-nya, Twitter-nya ada, ya Instagram-nya ada, kemudian Facebook-nya ada, ya macam-macam. TikTok-nya juga ada, ya YouTube-nya juga ada, YouTube channel-nya, ya. Jadi semua sekarang masuk ke social network karena memang social network ini pengaruhnya cukup kuat sekali, ya. Yang biasanya Anda sebut, kalau Anda tahu, Anda sebut apa? Netizen, ya. Ini netizen, iya memang, ya. Masyarakat di sosial media biasanya yang punya netizen, ya. Karena memang pengaruhnya cukup kuat sekali, ya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Pemerintahan kita aja mau tidak mau harus melihat itu, ya. Ya, termasuk pemerintahan sekarang saat ini, ya Jokowi sudah menggunakan anak-anak muda, ya, untuk ini, ya, sebagai influencer-influencer di dalam sosial media yang kemudian dianalisis sama pemerintah, ya. Termasuk apa, kalau Anda mengirim berita-berita yang apa fake news tadi, ya, berita-berita yang tidak bagus, kemudian apa ada apa itu bullying dan sebagainya, ya kita sebut dengan cyberbullying, ya itu bisa dideteksi di sini, ya menggunakan teknik ini, ya teknik data science ini, ya. Jadi oh ini anak ini bisa kita telusur ini sering membuli orang X dan Y dan sebagainya, ya. Makanya kalau Anda lihat pemerintah bisa langsung mendeteksi ada apa netizen yang tidak senang dengan pemerintah, kemudian apa yang kita sebut dengan apa nyinyir dan sebagainya, ya di situ langsung dideteksi, ya dilihat, oh ini loh, ya ini loh orangnya ini loh dia ini, ya karena memang teknik ini sudah berkembang, ya. Next, nah di engineering, di mesin, bagaimana Pak? Loh bisa diterapkan di apa teknik Pak, bisa, ya banyak, ya. Data mining engineering, software engineering approach, ya, engineering design, environment, oh banyak ini, geotechnical engineering system, ya, mining software engineering data, ya, jadi data science ini sebenarnya sudah merambah ke berbagai bidang, ya, nah, termasuk nanti Anda di sastra ini, ya, bagaimana Anda menganalisis konten analisis yang ada di dalam apa kesusastraan ini, apakah yang tahun lalu, tahun berapa, mungkin tahun 1980, bisa, ya. Asal Anda punya teksnya, ya kan, satu buku punya teksnya, dianalisis, ya, dianalisis, ya, memaning data sebuah buku X, Y, dan Z. Nah, ini kecenderungannya nanti pola kata-katanya seperti apa, pola apa itu ide yang ada di dalam buku itu seperti apa. Dilihat di sini pakai teknik ini. Oh bisa Pak, bisa. Ya, gitu. Justru kemarin saya sama teman saya dari Unpra bilang dibuat, coba saya apa bisa nggak dibantu untuk mencari data tentang berita-berita yang ada di kayak CNN, ya, terus kemudian apa TV-TV gitu yang ada di dalam websitenya. Saya ambil datanya, ya saya crawling datanya, namanya crawling, ya, crawling atau grabbing, ya, grabbing data from website, ya. Ada tekniknya sendiri untuk meng-crawling data, mengambil data berupa teks dari apa berita yang kemudian dianalisis. Ya. Oh ternyata CNN kecenderungannya menyampaikan beritanya selama 1 tahun ini cenderung ke apa? Ya. Pola datanya seperti apa? Pola apa beritanya seperti apa? Oh pola beritanya adalah seperti ini. Ya. Berarti dia
kecenderungannya pro sama pemerintah atau yang kontra sama pemerintah gitu ya. Jadi sebenarnya ini teknik ini banyak dipakai di berbagai macam ya. Tinggal kita fokus pada logika berpikir kita ya. Jadi di dalam computer science itu memang harus logika berpikirnya yang diunggulkan. Logika berpikir itu begini ya, kalau di dalam computer science biasanya algoritmanya ya. Algoritmnya seperti apa ya. Jadi kalau tidak begini, apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi logika berpikir. Oh, itu nanti begini, kalau nggak begini akan begini, hasilnya seperti ini. Ya, itu yang harus ditekankan di dalam data science itu adalah logika berpikir. Next. Nah, di bidang ekonomi, ya, bagaimana Pak di bidang ekonomi itu bisa diterapkan data science? Bisa, ya. Seperti halnya di dalam bank ya. Ini berbagai macam ya. Di sini ada contohnya ya, data mining for financial decision making ya. Di dalam bank ini salah satunya adalah contohnya di dalam bank. Ya, kalau bank itu akan mendeteksi secara otomatis ya. Kalau sorry, mohon maaf saya tidak selalu merujuk ke Melbourne ya, enggak, tapi memang di sana saya banyak belajar ya. Di sana ya, bank sana itu datanya cukup lengkap ya. Kita itu direkam sama mereka ya. Oh, ini international student ya. Dia dapat uang itu dari mana ya, dideteksi sama dia. Oh, dia dapat uang dari ini. Oh, ternyata dia tidak hanya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia. Oh, tidak hanya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, tetapi dia juga bekerja di sana menghasilkan duit sekian tiap bulannya. Dihitung sama dia. Bukan pegawai banknya yang itu, enggak, secara otomatis menggunakan big data sama data science ini ya. Dihitung sama dia dengan menggunakan prediction ya, menggunakan classification techniques ya, maka dia bisa mendeteksi, oh, Hendro ini eligible untuk diberi loan ya, diberi pinjaman. Pinjaman untuk apa? Oh, pinjaman untuk membeli rumah, pinjaman untuk membeli mobil, pinjaman untuk ini dan sebagainya. Kenapa kok bisa gitu? Karena dari datanya transaction yang ada di dalam data mereka ya. Jadi mereka akan merekam transaksi saya itu. Saya beli apa, saya dapat duit dari mana, ditransfer dari mana dan sebagainya, direkam sama dia. So, saya bayar pajak ini dan sebagainya, itu direkam sama dia. Akhirnya sama bank mereka, saya dikirimi SMS ya. Anda eligible untuk mendapatkan pinjaman pembelian rumah di daerah ini. Itu secara otomatis saya kaget loh. Saya nggak mengajukan pinjaman, tapi kok ini ditawarin ya. Bukan bagian promosi mereka, enggak, tetapi dia melihat di sini ya. Kalau di sana ada yang malah penduduk sana ya, permanent resident-nya sana itu kalau nganggur kan dikasih uang dari pemerintah ya. Ya, itulah negara maju seperti itu, dikasih uang dari pemerintah ya, sekian setiap bulan sekian. Sama mereka nggak dikasih untuk pinjaman itu. Karena apa? Dia tidak bekerja, dia hanya menggantungkan uang dari pemerintah. Dia ada rekamannya di dalam database mereka. Ya, jadi nggak dikasih tawaran untuk pinjaman uang, pembelian rumah dan sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya pakai data science ini yang kemudian menggunakan machine learning ya. Ya, machine learning dan deep learning ya. Itu dipakai di sini. Ya, big data yang kemudian
bisa menghasilkan sebuah keputusan bahwa ini eligible untuk dikasih pinjaman, bahwa ini tidak eligible untuk dikasih pinjaman. Ya, itu di bidang ekonomi bank. Ya. Di bidang ekonomi yang lain apa? Oh, saham Pak, ada. Ya, kemarin ada mahasiswa MM mencoba penelitiannya, ya, tesisnya menggunakan teknik ini untuk memprediksi sebuah keputusan, ya, bahwa dia akan mengambil atau membeli saham ini atau tidak. Ya. Tentu ini penggabungan antara data science dengan ekonomi. Ya. Setelah saya ajarin begini-begini dan begitu, tekniknya muncul. Ya. Muncul di situ sebuah teknik analisis, ya, tentang apa trennya, ya, tren pola datanya seperti apa, ya, kemudian dari ini bisa dibuat keputusan bahwa ini bisa dibeli dan ini tidak bisa, bukannya tidak bisa, apa, mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk dibeli. Ya. Situ. Next. Ya. Nah, ini apa yang tadi saya bilang, ya, bahwa di data science ini atau dan data mining ini ada yang kita sebut dengan KDD tadi. Ya, bukan Krisdayanti. Kalau ingat KDD mesti ingat Krisdayanti. Oh, ya. Benar Pak, ya, Krisdayanti ya Pak, ya enggak ya. KDD adalah knowledge discovery of database. Ya, jadi menggali mendalam database, ya, dari database untuk mendapatkan sebuah information, new information yang kita sebut dengan knowledge discovery. Ya, ya ini prosesnya aja ya, dari database yang cukup besar atau big data ya di situ, kemudian di cleaning, ya ada teknik-tekniknya sendiri nanti kalau ada pelajari, ada cleaning data, kemudian masuk data warehouse, ya kemudian yang relevan datanya yang mana, ya terus kemudian ditampilkan menjadi pattern evaluation, ya pattern recognition, ya kemudian menjadi sebuah informasi baru. Next. Nah, ini sama aja dengan dari yang atas tadi, ya. Datanya bisa jadi dari apapun, ya, dari teks, SQL, cloud data, database, ya, kemudian apa Excel yang kita sebut tadi apa big data, ya, berbagai macam data yang kita kumpulkan yang kemudian kita analisis bersama-sama. Ya. Asal relasional datanya itu ada, ya. Jadi data dari SQL dengan cloud itu ada relasionalnya, kemudian cloud dengan teksnya itu relasionalnya, yang kemudian bisa dianalisis bersama-sama. Kemudian target data mana yang yang mau dianalisis, jadi variabel mana yang mau dianalisis. Ya, jadi kalau Anda biasanya pelajari, oh ada bivariat Pak, multivariat Pak, ya, terus kemudian variat. Sampai berapakah mereka variatnya? Apakah bisa sampai 100 variabel? Ya. Selalu saya tanyakan gitu. Pasti tidak sampai. Kalau di sini 1 juta variabel pun bisa dianalisis bersama-sama. Ya. Jadi memang data mining ini data science ini memang cukup membantu sekali ya dengan adanya flow information yang cukup cepat ini ya. Kalau kita lihat informasinya yang ada di dalam internet itu ya, di dalam website itu cukup deras sekali ya, flow-nya 1 jam itu bisa berapa informasi yang tampil di situ ya. Nah, itu data ya. Jangan dibiarkan itu kok ngono tok website ini. Itu sebuah data yang bisa kita analisis. Ya, jangan dibiarkan dilihat tok ini. Oh ya wis. Oh iya ngono tok, iya ngono. Ya. Nah, bagaimana data yang sudah publish di internet yang cukup besar itu diolah
yang kemudian dianalisis untuk dilihat pattern-nya, polanya seperti apa. Ya. Oke, next. Ini hanya hierarkinya aja, ya. Next. Nah, teknik-tekniknya ya di data science itu ya ada yang namanya prediction methods, ada description method. Ya, jadi saya selalu ditanya sama teman-teman itu, apakah ini mixed method, Pak? Ya, kalau di data science, data mining itu nggak ada yang namanya mixed method itu. Yang adalah pengembangan sebuah metodologi research. Saya selalu jawab gitu. Tapi mereka tidak, wah ini mixed method Pak, mesti ada kualitatif dan kuantitatif ini Pak, pasti ini. Saya selama saya pelajari di waktu kuliah ya data science, data mining itu tidak ada yang namanya mixed method. Tapi silakan kalau Anda mengatakan bahwa ini mixed method, monggo itu hak Anda ya. Tetapi di dalam keilmuan ini itu tidak mengenal namanya mixed method. Yang ada adalah description method, prediction methods, ya, dan berbagai macam ya metode. Ya, apa kalau ya ini ada clustering, analysis association rule, ya, sequence pattern discovery, ya, kalau prediction ada classification, regression, outlier detection, ya, berbagai macam teknik, ya. Classification apa itu berapa kelas? Enggak, ada banyak teknik di classification. Di clustering, Pak, ada hampir sekitar 20-an teknik lebih ya, di cluster itu. Di association rule, Pak, banyak. Ya, kalau Anda pelajari, banyak ya Pak ya, iya banyak. Ya, tidak hanya association rule itu cuma, linear regression, itu correlation, tak tidak, enggak. Ya, tekniknya banyak, pengukurannya diukur dari apanya, diukur dari sudutnya, diukur dari node-nya, ya, node satu dengan node berikutnya itu berapa jaraknya, macam-macam. Ya, sampai Anda pelajari ini pun, ternyata gini ya Pak ya. Iya, jadi metodenya itu bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Justru di situ nanti Anda berkembang, saya menggunakan 3 teknik, saya gabung jadi satu yang kemudian menghasilkan sebuah akurasi dan presisi yang cukup tinggi. Caranya bagaimana? Ya, tetap logika berpikir kita. Ya, logikanya gimana? Setelah ini saya gabung dengan ini, setelah ini saya gabung dengan ini menghasilkan sebuah apa? Logika berpikirnya bagaimana? Matematikanya begini, nanti begini, machine learning-nya seperti apa? Itu. Ya. Dari komputer saya pasti Anda mesti, algoritmanya Pak, iya memang. Jadi algoritma itu adalah logika berpikir kita. Ya, tapi itu bisa dipelajari. Nah, tapi nanti Anda dengan tools-tools yang ada tidak perlu sampai menuliskan algoritma yang gini. Enggak, tapi di situ hanya untuk logika berpikirnya. Ya. Next. Nah, ini salah satu beberapa contohnya ya. Di data mining teknik ya, berbagai teknik banyak teknik ya di sini. Next. Nah, contohnya ini ya, linear classification, perceptron dan logistic regression, kemudian C4.5 decision tree, ya, kemudian a priori, kemudian K-mean cluster, ya, EM algorithm, ya, macam-macam, ya. Kalau saya sebutkan bisa 100 ini, ya, tekniknya. Ya, jadi Anda bisa nanti pelajari satu persatu mana yang Anda mau pakai, mana yang Anda mau kembangkan, ya. Jadi cukup Anda ketahui aja pada dasarnya di data mining teknik atau data science ini cukup banyak teknik yang dipakai. Ya. Apakah Pak nanti bisa saya gabung antara a priori algorithm dengan K-mean cluster? Bisa. Asal logika berpikir Anda benar. Ya, tapi kalau logika berpikirnya tadi yang kita sebut dengan algoritmanya, ya nggak benar, ya
output dari a priori adalah gini, input dari K-mean clusternya seperti itu, ya nggak nyambung. Nggak bisa ya Pak, katanya Pak Hendro bisa digabung, ternyata nggak bisa. Karena logika berpikirnya nggak pas. Ya, jadi a priori itu keluarannya apa, supaya bisa dianalisis menggunakan K-mean cluster, itu harus diapakan. Ya. Outputnya harus diapakan, oh dibuat gini, dibuat gitu, dan sebagainya. Ya. Next. Nah, di machine learning pun banyak ya tekniknya ini ya, supervised learning. Ya, supervised learning ini biasanya kita sebut dengan di teknik-teknik classification ya. Unsupervised learning ini di teknik-teknik cluster analysis. Ya, terus ada namanya reinforcement learning, ya ini pengembangan. Supervised learning ada regression problem, classification problem, linear regression, dan sebagainya macam. Ya, ada yang terkenal saat ini yaitu SVM, support vector machine. Ya, support vector machine ini cukup cukup populer sekali dipakai di berbagai penelitian. Ya, untuk konten analisis, ya, karena memang ini cukup bagus tekniknya. Dia mengukur vektornya, ya. Jadi sebuah teks itu dianggap sebuah vektor yang kemudian dianalisis di situ, ya, yang menjadi sebuah hasil information yang memang belum terungkap. Ya. Next. Nah ini ya Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu hasil dari konten analisis ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melihat ini ya gambar yang sebelah kiri ini ya. Kalau saya tanya pasti di mana Bapak Ibu melihat gambar yang sebelah kiri ini? Ada data experience ini. Di mana kira-kira? Di warung kopi, Bu. Ya, di warung kopi, di warung Tegal, warung ini banyak sekali menggunakan ini. Tapi ketika ditanya, oh si gambar ini, ya, nggak ngerti, ya, jangan sampai gitu ya. Nanti apalagi khusus bagi Bapak Ibu dosen ya, kalau nanti mahasiswanya menampilkan hasil risetnya berupa ini, ya, gambar seperti ini sebuah salah satu analisis, ya. Kalau di teman-teman pasti ini, wah ini gambar, nah ini warung kopi, enggak ya. Ini yang kita sebut dengan density data. Apa density? Kepadatan data. Ya. Kepadatan data. Oh, Pak, berarti sama dengan frekuensi. Hampir mirip, sama. Tapi ditampilkan di display dalam bentuk word cloud. Ya. Word cloud. Ya. Kata yang ada di dalam cloud. Cloudy. Ya, cloudy kan awan kan. Kan bentuknya hampir sama kayak awan. Ya, word cloud. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa kata data itu lebih padat di dalam database kita dibanding kata yang lain. Diikuti oleh kata experience, bisnis, yang kemudian yang lebih kecil lagi adalah science, research, learning, analysis, development. Ya, jadi ada warnanya. Yang paling kecil frekuensinya atau kepadatan datanya adalah yang hijau. Yang kemudian ada tulisannya lebih kecil sekali. Lah itu frekuensinya atau kepadatan datanya cukup sedikit. Sedangkan kata data di situ cukup gede. Ya. Sehingga di sini Anda bisa lihat ya di word cloud-nya itu sudah kelihatan word cloud. Ternyata data saya itu frekuensi kata data itu lebih dominan dibanding kata yang lain. Ya. Ini melihat frekuensinya aja ya. Di sini bisa kita analisis. Ya. Bisa kita deskripsikan panjang lebar tentang sebuah
data. Di word cloud ini adalah kata data, ini diikuti oleh ini, bisa dijabarkan lebih luas lagi. Nah, sedangkan di gambar yang sebelah kanan, yang Bapak boleh lihat, yaitu memining data dari social network. Ya, sosial media, ya, sosial media kalau di sini, kalau di sana sebutnya social network. Anda bisa lihat, ternyata ada kata-kata kasar Pak di situ. Ya, iya, enggak apa-apa. Ya, dalam penelitian ada kata-kata kasar yang kalau kita bilang di sini adalah kata-kata yang rude, ya, yang kata-kata yang sangat memang tidak pantas, itu bisa dianalisis di sini. Karena apa? Itu akan terkaitan dengan yang tadi penelitian konten analisis tentang hoax, konten analisis tentang cyberbullying, ya, konten analisis tentang positif, negatif, and neutral konten, ya, nggak apa-apa, diungkapkan aja, ya, F-word. Kalau dalam bahasa Inggris jelas banyak F-word-nya, ya. F-word, kemudian macam-macam, ya, itu ada kata yang kalau kita lihat ya kata-kata kasar, ya, kata-kata yang tidak pantas, tapi nggak masalah dalam penelitian itu, it's okay, no problem, ya, karena itu akan keterkaitan, akan bisa dilihat bagaimana pola kalimat yang ada di dalam message social network itu, ya, yang akhirnya bisa kita prediksi ketika nanti ada message yang seperti ini, itu akan masuk pada classification atau masuk pada diprediksi sebagai message bullying, sebut cyberbullying or not, ya. Atau positif, negatif, or neutral, ya. It depend, ya, tergantung dari temuan pola katanya seperti apa. Ya. Itu. Next. Di citasi bibliografik. Bisa, Pak? Bisa. Ya, di sini kita bisa melihat, ya kan, hasil dari analisis sebuah data bibliografik atau referensi, ya, referensi yang Bapak Ibu pakai, ya, di Scopus, ya. Ini bagus banget bagi Bapak Ibu untuk membantu mencari riset gap. Ya. Loh, kok bisa Pak Endro? Bisa, coba Anda lihat. Ya. Nanti Anda bisa melihat, oh ternyata riset gap saya itu adalah ini. Ya. Kalau ini nama orang, ya, nama orangnya, nama penulisnya. Ya. Oh ternyata penulis Barnett itu pernah menulis bareng dengan Van Ehrenbergen di tahun berapa. Oh ternyata ini menulis bareng tentang ini. Sehingga Anda bisa melihat, oh ternyata Barnett itu alirannya adalah postmodern, dan Van Ehrenbergen itu alirannya adalah postmodern. Ternyata bisa dia menulis bareng tentang masalah research, X dan Y dan sebagainya. Ya. Ini dari penulis, ya. Next. Ya, ini social network, ya. Dari sisi ini social network, ya. Jadi social network-nya ini bisa Anda lihat, jadi si Bowen, ya, sama Stein, ya, itu mempunyai korelasi atau tidak. Makanya ini dipakai di teknik-teknik seperti ini dipakai oleh negara-negara maju untuk mendeteksi terorisme. Kok bisa, Pak? Iya, bisa. Ya. Saya kalau dulu menerima tawaran dari teman, ya, mungkin saya nggak udah keluar dari UNER, ya, karena ditawari untuk di Departemen Pertahanannya Australia untuk menganalisis data ini supaya mendeteksi orang ini masuk teroris atau bukan.
Ya, jadi ketika ada orang masuk di bandara, scanner, ya, terus datanya seperti apa muncul, kemudian dilihat korelasinya dengan terorisme atau tidak. Ya, cuma saya nggak mau karena memang itu bahaya, ya, bisa-bisa bahaya itu, ya, karena itu mencakup data, ya. Ya, mungkin bisa saya nggak bisa pulang ke Indonesia, ya, karena ditahan, karena bisa jadi nanti mereka mencurigai saya membocorkan data, ya. Makanya saya pikir-pikir, sudahlah, nggak usah, ya, insya Allah saya mengembangkan keilmuannya aja, ya, itu cukup enak, lebih santai, lebih ini, ya. Tapi kalau udah bekerja di sana, udah hati-hati, karena mencakup data ini, ya. Di Amerika pun juga ada pakai ini, ya. Jadi nanti si X itu mempunyai korelasi dengan si Y, yang Y adalah adalah orang teroris, itu bagaimana bisa dideteksi? Ya, cepat sekali tekniknya ini, ya. Dengan mesin learning atau deep learning yang kita pakai, kemudian bisa deteksi kemari-kemari, udah langsung. Oh ya ini. Ya untuk ke sana memang harus yaitu tadi logika berpikir kita, ya. Jadi relasionalnya seperti apa, ya, menggunakan teknik apa, menggunakan ini apa, itu cukup rumit memang, ya. Yang kemudian bisa menganalisis ini. Next. Nah, ini termnya, ya, terms, ya, kata-katanya yang tadi saya bilang. Kalau di bibliografiknya tadi itu adalah orangnya, yaitu apa, author, ya. Kalau di sini terms, kata kuncinya, ya, di jurnal, ya, di bibliografi kritik gitu. Oh ternyata landscape dengan landscape change itu masih sedikit penelitiannya, ya. Dengan begini Anda bisa tahu, oh ternyata saya bisa menulis tentang landscape change, ya, atau agricultural area yang korelasinya dengan landscape. Karena apa? Sangat sedikit sekali yang menulis di situ, ya. Tetapi kalau Anda lihat landscape dengan habitat, ya itu relasinya cukup kuat, besar itu. Sehingga wah, untuk riset gap-nya kayaknya agak susah karena sudah banyak orang yang menulis tentang itu. Tapi ketika Anda lihat landscape change, ya, itu dengan agriculture area, itu cukup sedikit. Jadi Anda bisa menulis di situ. Ya. Paham di sini, ya? Oke, next. Nah, ini korelasi jurnalnya juga, ya, bisa dideteksi. Ya, bagaimana jurnal X, jurnal Y, ya, mempunyai relasional dengan jurnal yang lain, itu bisa dideteksi, ya, di sini. Jadi gambar-gambar ini bukan gambar-gambar sekedar hanya gambar itu enggak. Ini analisis, ya, menggunakan cluster analisis ini, pakai program Phosphere, ya. Oke, next. Nah, ini teknik-tekniknya, ya, di teknik data mining, salah satu teknik yang sering dipakai di dalam data science, ya, ini cukup banyak, ya. Ini dari predicting of the future-nya ada seginian, belum lagi yang lain, ya. Cukup banyak sekali tekniknya itu. Jadi tergantung Anda, ya. Memang yang saat ini terkenal ada SVM, ya, support vector machine, sama artificial neural network. Ya, neural network ini diadopsi dari otak manusia yang kemudian dikembangkan dalam machine learning, ya. Jadi perhitungannya nanti didasarkan pada otak manusia. Next. Nah, ini, ya, processing analysis salah satu contoh dari penelitian saya, ya. Jadi bagaimana memprediksi cyberbullying, non cyberbullying konten yang ada di dalam social network, ya. Data source from Twitter, ya, social network. Kemudian di situ ada kita tekniknya cukup rumit memang, ya. Kita harus mengembangkan training data set-nya dulu, ya. Terus kemudian kita cleaning data, ya, cleaning processing, itu ada tokenize, transform case, stop words, stamp dictionary,
Ini tekniknya berbagai macam untuk menghasilkan sebuah result buat vektor, ya, atau vektor kata-kata yang masuk pada vektor, ya, yang kemudian bisa dianalisis ya secara detail. Ya, karena memang data yang kita ambil unstructured data, ya, tidak terstruktur datanya. Makanya kita bagaimana meng-cleaning data itu menjadi terstruktur datanya. Maksudnya terstruktur ini yaitu bagaimana kata-kata yang seperti kalau Anda lihat di dalam Twitter maupun Facebook, ya, kata aku ditulis cuma aku, ya, gitu ya. Terus kemudian kamu ditulis KM, nah, itu artinya apa? Itu sebuah data. Kalau kita tidak meng-cleaning data, membuat data itu menjadi kata itu menjadi balik ke kata bakunya, ya, nah, itu akan sulit untuk kita analisis. Makanya dalam proses untuk membuat kata-kata itu menjadi kata bakunya, ini ada beberapa teknik di dalam cleaning datanya. Ya, termasuk tokenize, transform case, stop word, stem dictionary, ada G-gram, ya, N-gram, ya, ada macam-macam tekniknya, ya. Nah, di mana Anda kebutuhannya ada di mana, ya, itu harus tahu, ya. Terus kemudian saya menggunakan cluster, ya, Gemedoid di sini, cluster analisis, ya, untuk mendeteksi bahwa data tersebut masuk cyberbullying or non cyberbullying. Ya, of course di sini machine learning-nya saya menggunakan if then else, yaitu algoritmnya. Kemudian kita mengadopsi dari Indonesian Insulting Word Pattern. Terus kemudian kita menggunakan juga kamus bahasa Indonesia untuk sebagai mendeteksi bahwa kata ini adalah kata baku atau bukan, ya, yang kemudian menjadi sebuah data, ya, masuk cyberbullying or not. Ya. Next. Nah, proses analisisnya bisa seperti ini, ya. Saya menggabungkan berbagai teknik, ya, naive Bayes, decision tree, dan neural network. 3 teknik saya gabung, ya, yang menghasilkan sebuah precision data yang cukup akurat, ya, cukup akurasinya. Ya, jadi tidak 100%, ya, saya yakin semuanya pun tidak akan bisa mencapai 100%, paling tidak cukup lumayan tinggi. Ya, dari sini saya menghasilkan 80% akurasinya, ya, precision dan recall-nya, ya, parameternya itu. Teknik prosesnya juga sama, ya, ada filtering proses, ya, kemudian menghasilkan sebuah data metrik atau word vector, ya, word vektornya bagaimana, yang kemudian kita analisis menggunakan learning machine atau machine learning, ya, di situ. Next. Nah, ini tadi, ya, apa itu clustering, ya. Kalau di data science, data mining, kita sebut dengan unsupervised learning karena dia tidak menggunakan the previous data, ya, makanya kita sebut unsupervised learning, ya. Next. Contohnya, ya, ini contoh yang paling populer yaitu Gemen cluster, Gemedoid cluster. Ya, ini distance-nya. Kalau Gemedoid itu mengukur distance, ya, distance function-nya. Kalau Gemen cluster itu mengukur ininya vektornya. Ya. Next. Ya, Euclidean distance, ini contohnya, ya, masih cluster analisis. Next, ini salah satu contoh-contohnya aja. Ya, jadi nanti cluster itu kita tidak memisah-misahkan sendiri, tetapi secara otomatis, ya, karena kita menggunakan machine learning, ya, yang tadi ada cara-caranya tadi, teknik-tekniknya, maka data tersebut akan mengumpul dengan sendirinya, membuat sebuah cluster tersendiri.
Contohnya seperti ini ya, age, income, education. Jadi datanya akan mengumpul dengan sendirinya. Ya, tanpa kita harus mengumpulkan, oh umur sekian kita kumpulkan sini, umur sekian kita kumpulkan, enggak. Secara otomatis data tersebut kita analisis menggunakan cluster, kemudian dia akan mengumpul dengan sendirinya. Next. Terus. Nah, ini salah satu contoh aja. Ya, dia akan mengumpul dengan sendirinya. Ya, game cluster itu bisa Anda lihat. Next. Ya, itu mengumpul dengan sendirinya ya. Next. Nah, ini association rule. Association rule ini didasarkan pada market basket analysis. Ya. Market basket analysis ini bisa nanti diterapkan di berbagai macam analisis ya. Jadi contohnya orang beli susu dengan keju ya. Itu kecenderungannya akan beli seres itu berapa persen. Ya. Nah, ini memang diadopsi dari sana ya. Untuk melihat pola data, ya, pola datanya. Jadi berapa proses untuk pembelian yang ada di dalam supermarket itu direkam sama dia di dalam big data yang kemudian dianalisis. Ya, jadi orang nanti beli susu dengan roti, kecenderungannya beli seres itu berapa persen. Ya. Jadi nanti bisa dilihat, oh ternyata di supermarket orang beli ini itu ditempatkan di dalam rak ini ya, beli susu, kemudian roti sama seres itu dijejerkan. Tapi belum tentu orang beli seres sama beli susu itu akan beli roti. Ya, jadi tergantung polanya. Ya. Tetapi bisa jadi ya orang beli seres dan roti itu pasti akan beli susu. Nah, bagaimana diterapkan di dalam konten analisis? Iya, Pak, bagaimana ya? Wong iku item kok dimasukkan di dalam konten analisis. Nah, ini logika berpikir kita dimainkan. Ya. Ya, anggap saja itu tadi. Roti itu kan satu kata. Ya kan? Roti satu kata. Seres satu kata. Ya kan? Susu satu kata. Ya, yang direpresentasikan sebuah item. Nah, bagaimana itu kalau kata-kata itu berurutan, relasionalnya seperti apa? Ya, jadi logika berpikir kita merepresentasikan sebuah kata menjadi sebuah item di dalam database yang kemudian dicari pola katanya. Sehingga nanti bisa jadi ya, oh kata Nun sewu ya, mohon maaf ya. Oh kata anjing, bangsat sama kata ini itu menjadi sebuah pola kata untuk membullying seseorang. Ya. Ya. Jadi nggak mau aku kudu aku gak screenshot aku. Ya. Itu jadi apa? Big data itu Pak tadi. Ya, jadi itu kita analogikan. Jadi memang di sini analogi itu dimainkan ya, dipakai. Ya, kalau itu nanti sebuah kata itu bagaimana analisisnya? Ya, jadi kata-kata berurutan itu akan dianalisis. Ya. Oh, kamu jelek ini. Oh, berarti ini kecenderungannya adalah bullying. Oh, kecenderungannya non-bullying. Ya. Oke, next. Nah, ini salah satu tekniknya ya. Market basket analysis yang sudah saya tadi jelaskan. Ya, transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, ya, customer sekian, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Next. Nah, sehingga kita bisa melihat trennya, pola datanya ya tadi ya. Jadi transaksi pertama atau message pertama itu berisikan tentang item atau konten atau word 1,
atau kata 1, kata 2, kata 5. Ya, itu nanti bisa di tekniknya itu ya ini. Next. Nah, di dalam association rule itu ada namanya ya apa ya, threshold. Ya, threshold itu seperti apa ya, sama dengan kayak apa error correction ya, apa margin error ya. Ada thresholdnya yang kita sebut dengan support count ya, support count threshold sama confidence count threshold ya. Support count itu bagaimana A berimplikasi terhadap B, itu ada penjumlahan, ini SMP mungkin ya, penjumlahan dari A union B. Sedangkan confidence-nya bagaimana A berimplikasi B, maksudnya adalah kata A dengan kata B itu bagaimana relasionalnya, itu adalah penjumlahan dari A union B dibagi A. Ya. Terus kemudian ada a priori property. Bentar, mohon maaf, ini ada telepon sebentar. Saya izin sebentar aja. Sambil menunggu Pak Hendro, bagi peserta yang mempunyai pertanyaan, monggo disampaikan bisa melalui chat room terlebih dahulu. Atau nanti pada saat sesi tanya jawab bisa raise hand. Terima kasih. Sambil itu tadi mohon maaf ada interupsi, ada telepon dari teman luar. Ya. Oke, kita teruskan. Ya, di dalam threshold association rule ini ada yang kita sebut dengan a priori property. Ya, a priori property di sini adalah all non-empty subset of frequent item set must be frequent. Ya, jadi maksudnya adalah item-item tadi ada kata-kata itu yang tidak frequent itu tidak kita hitung atau di-ignore. Ya, ignore. Sedangkan kata-kata yang frequent lah yang nanti akan dihitung. Sedangkan non frequent maka itu tidak bisa kita hitung. Ya, itu ini teknik di association rule itu memang harus diterapkan seperti ini. Ya. Next. Nah, ini langkah-langkahnya, ya, Anda bisa baca sendiri nanti ya buahnya ini. Monggo next. Nah, ini saya kasih contohnya ya, jadi bagaimana menghitung di association rule ya, ini bisa Anda lakukan ya. Ini sebetulnya tingkatan bukan introduction ya. Introduction-nya tadi, terus ini hanya kasih contoh aja bahwa association rule itu seperti ini. Ya, nanti cluster seperti ini ya. Jadi dia ada join step ini ya antar data itu sendiri. Ya, next. Nanti jadi ketemuan ini confidence-nya berapa sehingga bisa dilihat bahwa yang tadi item atau kata 5 itu terhadap kata 1 dan kata 2 itu implikasinya bagaimana? Ya, apakah dia cukup kuat atau tidak? Ya, ada 100%, kalau tidak ya itu tadi yang saya bilang bahwa orang beli roti sama beli susu itu pasti akan beli seres itu sekian persen. Nah, kalau di dalam konten bagaimana orang yang mengirim kata A, B, dan C kecenderungan untuk sama kata X itu berapa persen? Sehingga kita nanti bisa melihat pola kata yang muncul di dalam data kita. Ya. Next. Ada juga yang namanya cosine similarity ya, di association rule. Cosine similarity ini mengukur relasionalnya ya. Next. Berapa banyak ininya ya. Nah, yang
ada yang namanya classification yang kita sebut dengan supervised learning, karena dia harus menggunakan training data sets, ya istilahnya learning dari previous data. Ya, dia belajar dari previous datanya yang kemudian diterapkan, dipakai sebagai model untuk mendeteksi data berikutnya. Next. Ya, ini cara-caranya. Ya. Silakan Anda baca sendiri. Next. Nah ini ya. Yang penting di sini ada training data, ya ada new data. Jadi training data ini sebagai model, learning model di machine learning classification algorithm, ya model itu nanti diterapkan di dalam data yang akan diprediksi atau testing data, ya. Biasanya di sini kita sebut dengan training data sama testing data yang kemudian bisa melabelkan data tersebut positif, negatif, atau netral. Next. Ini salah satu contoh di classification tadi ya. Seperti income yang tadi saya sudah bilang, ya jika umurnya muda, ya dengan income tinggi, ya decision loan decision atau pinjaman decisionnya tadi risky atau tidak. Makanya tadi saya kasih contoh ketika di bank di Melbourne, ya di sana di luar negeri itu sudah menggunakan ini, ya menggunakan teknik ini sehingga bisa memprediksi orang ini bisa diberikan pinjaman atau tidak, ya. Jadi loan decision-nya safe atau risky, ya, berisiko, atau low atau tidak berisiko dan sebagainya. Ya, next. Nah, ini contohnya, ya oke, next. Nah ini salah satu contoh dari classification yang kita namain neural network, ya detection sama seperti tadi. Kalau tadi adalah if then, ini pakai neural network analysis, ya ini cukup rumit sekali, ya tekniknya diadopsi dari otak manusia, yaitu dendrit, xioma, synopsis, akson, ya di mana dendrit ini adalah inputnya, ya I1, I2, I3 tadi, ya sebagai item, sebagai kata, ya kemudian ada weight-nya, weight 1, weight 2, weight 3, bebannya, ya di dalam xiomanya itu, kemudian ada penjumlahannya, ya penjumlahannya itu n atau wk sama ik, ya kemudian functional activation function, ya itu ada layer berapa layer, ya nanti ada ini yang kita lihat ini satu layer, ini bisa sampai berapa layer yang Anda butuhkan, ya sehingga menghasilkan sebuah output, ya jadi activation function ini di aksonnya kemudian menghasilkan sebuah output, ya jadi pada dasarnya machine learning data science ini banyak mengambil dari ya manusia, jadi kehidupan manusia itu diambil, ya tekniknya itu begini, neural network itu neural itu seperti ini, diambil kemudian diterapkan ini. Naive bias, ya, support vector machine dari awal itu semuanya dari situ. Next. Nah, ya. Jadi comparison classification prediction method itu pada akurasi, speed, robustness, scalability dan interpretability, ya. Itu memang dipakai di sana. Sehingga nanti hasilnya akurasinya cukup tinggi, kecepatannya untuk memprediksi cukup cepat, robustness, ya. Ya, jadi robustness-nya adalah yang cukup canggih, ya. Kemudian scalability cukup besar, yang amount of datanya, interpretability, ya. Next. Habis.